Oke, masih tetap berdiri ya. Firman Tuhan akan kita ambil dari Yohanes 10. Ayat emasnya kita akan berkonsentrasi di ayat yang ke-10. Bagian yang B, ada 2 bagian di ayat 10. Tapi di bagian yang B, saya akan bacakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silahkan duduk Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Judul yang diberikan pada hari ini untuk kita renungkan bersama adalah Jesus gives us life. Kita barusan dengar tadi dari ayat 10 bagian B. Aku di sini adalah Yesus datang supaya mereka, kita semua anak-anak Tuhan Yesus mempunyai hidup, life. Bukan hanya sembarangan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Amin. Jadi itu kehidupan yang Tuhan kita maui. Kita sebagai anak-anak Tuhan memilikinya. Untuk siapa? Bukan untuk kita sendiri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan salah itu. Jadi kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu kita harus imani betul-betul. Sekarang kita mau tahu bagaimana Tuhan supaya hidup yang engkau bicarakan ini bisa menjadi milik kami, anak-anakmu, domba-dombamu. Yohanes 10 yang sedang kita bicarakan ini, nasnya sangat terkenal. Nas ini adalah mengenai aku adalah gembala yang baik. Jadi itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kita akan mulai dari ayat 9. Kita tahu ayat 1 sampai ayat 8-nya isinya apa, yaitu Tuhan berkata kepada murid-muridnya bagaimana dia adalah gembala yang baik, dia rawat domba-dombanya, dia sayang domba-dombanya. Nah, sekarang masuklah kita ke ayat yang 9. Ayat 9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, pertama kita mau perhatikan detail daripada firman ini, dari ayat ini. Supaya kita bisa betul-betul tahu kalau mau menikmati hidup yang seperti Tuhan bilang tadi, berkelimpahan. Bagaimana jalannya, bagaimana caranya, bagaimana halangan-halangannya. Terus apa saja itu kita akan tahu semua dari firman Tuhan yang akan kita bicarakan hari ini. Pertama adalah kata pintu. Di bahasa Indonesianya tidak kelihatan. Tapi di bahasa aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Door itu punya artikel di depannya. Artikelnya adalah THE. THE itu bisa dibaca dengan 2 cara membaca. The door atau the door. Nah, yang perlu kita ingat juga adalah Tuhan tidak bicara dalam bahasa asingnya, dalam bahasa Inggris. I am a door. Saya adalah sebuah pintu. Bukan itu yang dikatakan Tuhan. Tuhan juga tidak berbicara, Tuhan Yesus tidak berbicara. I am one of the many doors that are there. Tuhan tidak bicara itu. Dia tidak mengatakan kepada anak-anaknya, saya adalah salah satu dari pintu-pintu yang ada untuk memperoleh kehidupan yang berkelimpahan seperti yang aku bilang. Bukan itu. Tuhan tidak bilang seperti itu. Yang Tuhan bilang adalah I am THE door. THE kalau dibaca the, maka itu pintu tertentu. Dengan warna tertentu. Dengan bentuk tertentu. Bukan begitu baca yang benar. Yang benar bacanya adalah I am the door. Artinya adalah pintu satu-satunya yang megah, yang dahsyat, yang terindah, yang terspektakuler, yang datangnya dari surga, yaitu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia pintu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu adalah the. Nah sekarang kita mau lihat.
Apa yang dimaksud dengan Tuhan supaya kita semua mencamkan, mengimani bahwa the door ini adalah satu-satunya di mana orang bisa datang memperoleh kehidupan seperti yang Tuhan janjikan tadi dengan berkelimpahan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 saya akan bacakan, kita nggak usah ke sana. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini kita lihat lagi nih, ada kata jalan, ada kata kebenaran, ada kata hidup. Di dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka jalan itu adalah way. Kebenaran adalah truth. Hidup adalah life. Sama saja seperti door tadi. Bisa dibilang a way. Iya kan? Bisa dibilang a way of so many ways. Jadi bisa dibilang sebuah jalan. Atau sebuah jalan dari beberapa jalan yang ada. Tapi bukan begitu yang dibilang di Alkitab. Yang dibilang di Alkitab berdasarkan bahasa Yunaninya adalah I am the way. I am the truth. I am the life. Hanya Yesuslah jalan. Hanya Yesuslah kebenaran. Hanya Yesuslah hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang kita sudah tahu dengan pasti. Kalau kita mau life yang tadi barusan saya bilang, yang kita baca dari ayat 10b tadi. Yang Tuhan bilang bukan hanya sekedar life, tapi life yang berkelimpahan. Maka satu-satunya cara adalah lewat Dia, lewat Yesus. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada kita semua suatu gambar. Ini gambar di mana orang zamannya Tuhan Yesus dulu. Nah sekarang saya mau lihat nih. Lingkaran gitu, kalau orang yang kaya itu lingkaran dibikin dari batu-batu disusun. Kalau orangnya biasa-biasa saja tidak kaya, maka itu dibikin dari ranting-ranting pohon. Nah jadi itu melingkar gitu. Nah di dalam lingkaran itu di mana tempat si domba-domba itu ada di dalam situ, hanya ada satu celah sempit. Di mana domba itu keluar dan masuk, keluar dan masuk. Celah itu tidak berpintu. Di zaman itu tidak ada pintunya. Karena nggak tahu kenapa, mungkin mereka nggak bisa bikin pintu atau apa. Pintu itu adalah ide yang aneh mungkin waktu itu. Jadi celah itu tidak berpintu. Domba bisa masuk, domba bisa keluar. Nah yang Tuhan Yesus sedang berikan gambaran ke kita bahwa Dia adalah sebagai pintu. Si gembala ini biasanya dia akan berdiri di celah itu. Jadi dia akan entah berdiri, bahkan kalau tidur pun dia akan tidur di celah itu. Supaya dombanya nggak lari keluar atau nggak ada serigala yang masuk ke dalam. Karena si gembalanya berada di celah. Nah celah itu bukan dibilang pintu. Yang ada di celah itulah yang dinamakan pintu. Nah karena yang ada di celah itu adalah si gembalanya, dalam hal ini adalah Yesus. Makanya dia katakan I am the door. Jadi domba itu bisa keluar, bisa masuk, atau serigala bisa keluar, bisa masuk, harus lewat si pintu. Yang mana pintu itu adalah Yesus sendiri. Nah mari kita lanjutkan, nanti kita lihat nanti gambarnya seperti apa nanti kita lihat. Nah sekarang kita akan masuk masih di ayat 9. Siapa sajakah yang bisa menikmati atau memperoleh kehidupan seperti yang Tuhan Yesus janjikan tadi? Kehidupan yang berkelimpahan. Di ayat yang ke-9 di situ ada frasa yang berbunyi barang siapa. Jadi lengkapnya akulah pintu, Tuhan Yesus bilang. Barang siapa masuk melalui aku. Nah kita konsentrasi ke barang siapanya ini. Barang siapa di bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris anyone. Artinya semua orang bisa masuk. Jadi bukan hanya orang-orang kaya saja yang masuk.
atau orang-orang hebat saja yang bisa masuk lewat pintu ini untuk memperoleh kehidupan yang Tuhan Yesus bilang. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi semua orang bisa masuk, dan itu kita amini di situ. Karena apa? Karena orang yang baik masuk, orang yang jahat bisa masuk, kata bisa ya. Orang yang ngaco bisa masuk. Jadi dibilang barang siapapun juga bisa masuk. Nah, kita lihat Yohanes 3:16. Di sini ditekankan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus, yang tunggal supaya setiap orang. Jadi kata setiap orang di sini sama dengan barang siapa. Yang diacu adalah siapapun juga bisa masuk. Bisa menjadi bagian dari janji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Siapa sajanya udah jelas. Tadi sudah dibilang. Baik melalui Yohanes 9 tadi, 10 ayat 9. Maupun dari Yohanes 3 ayat 16. Siapanya sudah jelas. Tapi bagaimana masuknya? Nah, masuknya adalah di frasa selanjutnya. Di mana di situ ditulis, masuk melalui aku. Masuk melalui pintu yang tadi kita bicarakan. Masuk melalui the door. Ada 2 ayat di sini saya mau sampaikan mengenai melalui aku ini, melalui Yesus ini. Pertama dari Yohanes 3 ayat 16, yaitu yang sama. Ayat yang sama, tapi akan saya bacakan bagian yang terakhirnya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi yang masuk adalah semua orang tadi, tapi harus percaya kepada Tuhan. Semua orang bisa masuk, kalau nggak percaya nggak bisa masuk dia. Dia harus percaya pada Tuhan dan dia masuk. Nah, terus ayat yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah Yohanes 15 ayat 5. Di situ firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi dari ayat 3:16 tadi, Yohanes 3 ayat 16 tadi, di situ dikatakan kalau orang ini percaya. Artinya kalau orang ini tinggal di dalam aku dan aku, Yesus, tinggal di dalam orang ini, maka dia masuk ke dalam kandang tadi, ke dalam tempat di mana domba-domba tadi dijagai oleh Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan Yesus ini bilang, masih di Yohanes 15 ayat 5. Ia berbuah-buah. Maksudnya orang-orang yang percaya pada Tuhan tadi, yang sudah melalui pintu tadi, dia akan berbuah-buah. Di situ yang Tuhan bilang. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang kemudian didapatkan kalau orang masuk melalui pintu, the door tadi, yaitu Tuhan Yesus. Masih di ayat 9. Di situ kita bisa melihat bahwa di bagian terakhir, si orang yang masuk melalui the door tadi, melalui Yesus tadi, akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Kata itu saya kutip dari ayat 9. Dan dia akan menemukan padang rumput. Mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dengan 3 hal tadi yang akan diperoleh oleh orang-orang yang masuk melalui si pintu. The door tadi. Pertama, orang itu akan memperoleh keselamatan. Artinya memperoleh kehidupan kekal. Kedua, orang itu bisa masuk dan keluar dari, kita pakai metafora domba-domba tadi. Bisa masuk ke dalam kandang itu, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Dan dia melakukan itu dengan perasaan aman. Si domba-dombanya itu melakukan dengan perasaan aman. Kenapa? Karena dia tahu gembalanya ada di situ. Dia tahu gembalanya yang pegang tongkat untuk ngusir serigala dan singa itu ada bersama-sama dengan si domba itu. Jadi masuk dan keluar di sini diartikan sebagai si orang-orang yang melalui Yesus, melalui the door tadi akan memperoleh keamanan, perasaan keamanan, merasa secure karena dia tahu gembalanya menjagai dia. Dan yang terakhir adalah menemukan padang rumput di dalam ayat 9 ini. Itu si orang yang adalah domba-domba, ya digambarkan domba-domba. Yang masuk melalui pintu, melalui the door tadi, Tuhan Yesus tadi. Akan memperoleh padang rumput di sini adalah berkat-berkat yang luar biasa dari gembalanya. Dari Tuhan. Kalau untuk domba, rumput yang hijau. Kalau untuk anak-anak Tuhan seperti kita semua, ada berkat-berkat lain yang nanti kita akan bicarakan dengan lebih detail.
Jadi kita sudah tahu itu. Bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, gimana masuknya lewat mana, terus apa yang diharapkan pada saat melalui pintu tadi, melalui the door tadi. Nah sekarang kita mau bicara mengenai hambatannya apa. Kebanyakan orang itu sudah tahu pintunya yang mana, sudah tahu caranya gimana, sudah tahu apa yang akan didapatkan atau diharap akan didapatkan. Tapi kok kenapa? Banyak sekali orang yang tidak sampai ke janji Tuhan itu. Karena pertama ada hambatannya. Di ayat 10a, Yohanes 10. Di situ firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan kata pencuri. Pencuri di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kleptes. Di sini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang dipakai untuk itu. Pertama adalah embezzler. Embezzler ini adalah orang-orang yang mencuri. Kita udah tahu dia pencuri. Tapi cara mencurinya itu begini. Diambil sedikit. Kalau kita punya uang 10.000 misalkan ya. $10.000, banyak itu. Pencuri ini, embezzler ini, ngambilnya itu $1. Gak ketahuan kan? 10.000 cuma diambil $1, gak ketahuan. Terus ambil lagi $5. Gak ketahuan. Terus begitu, ambil terus, diambil. Jadi tanpa diketahui, milik seseorang itu akhirnya lama-lama habis, bisa habis. Tanpa diketahui karena ngambilnya sedikit-sedikit. Dan dari hasil ngambilnya itu dipakai untuk kepentingan si pencuri ini sendiri. Dirubah arahnya atau bagaimanapun juga caranya. Banyak sekali. Sekarang orang-orang kreatif untuk itu. Itu kata pertama untuk menjemahkan kleptos dalam bahasa Inggris. Kleptos juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya pilfer. Pilfer itu adalah begini. Sama juga, maling juga dia. Cuman caranya dia melakukannya itu diam-diam. Jadi nggak ketahuan gitu. Hebat kan? Pertama maling itu ngambilnya embezzler tadi sedikit demi sedikit. Kedua diam-diam, dia ngambilnya diam. Orangnya nengok ke kiri ambil sedikit. Uangnya 10.000 tadi kan, nengok ke kanan, pemilik uangnya nengok ke kanan, dia ngambil sedikit gitu. Kedengarannya kartunik ya, maksudnya kartunik itu adalah kedengarannya kok seperti cerita-cerita yang banyak dibicarakan orang tapi nggak mungkin kita alami. Benar begitu? Kita perhatikan diri kita sendiri. Seberapa banyak kita, ini saya segue dikit ngomongin supaya masuk ke kita. Seberapa banyak kita dibayar oleh perusahaan tempat kita bekerja untuk bekerja dari jam 5, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi dipotong 1 jam atau 15 menit per hari. Kan gak kelihatan, cuma dikit kan, dipotong dikit. Lama-lama itu embezzler, oke? Terus ada kita dibayar untuk bekerja. Kita tahu dari jam 5 sampai jam 9 nih. Bosnya datangnya telat karena ada meeting di luar. Diam-diam dia masuknya datangnya setengah jam kemudian langsung masuk ke cubicle dia, tempat kantor dia, kan gak ada yang lihat. Diam-diam. Perverol. Itu yang namanya kleptos seperti itu. Jadi kita perhatikan ini setiap firman Tuhan berkata sesuatu kita melihatnya ke diri kita sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat si pencuri ini tadi, si kleptos tadi ini, embezzler, pilfer tadi, apa yang dia lakukan terhadap kehidupan anak-anak Tuhan sekalipun, sehingga janji Tuhan yang dijanjikan ke anak-anaknya, kehidupan yang berkelimpahan gak nyampe ke anak Tuhan. Nah pertama di situ dibilang di ayat 10a bagian A. Dia mencuri. Dia membunuh. Dia membinasakan. Mana Pak Pendeta orang cuma ngambil 15 menit dalam satu dari jam 8 pagi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saya cuma ngambil 15 menit. Saya cuma datang diam-diam masuk ke tempat ruangan saya kerja. Kok di situ dibilang membunuh, membinasakan. Kita perhatikan. Dibicarakan banyak sekali mengenai kata mencuri, membunuh, dan membinasakan yang dilakukan oleh si pencuri-pencuri ini. Karena yang dia curi itu adalah buah-buah Roh Kudus yang harusnya diberikan Tuhan untuk anak-anaknya. Dia mencuri sukacita.
kita mencuri 15 menit dari perusahaan. Saya ambil contoh yang gampang dari perusahaan. Atau diam-diam robot masuk ke dalam sehingga waktu itu nggak seperti yang seharusnya. Itu diam-diam kita melakukan itu membuat damai sejahtera kita dicuri. Gimana menurut kita semua? Kalau kita nggak merasakan seperti itu, Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Orang jelas-jelasan berbuat salah. Tidak disentuh oleh Roh Kudus hatinya. Itulah rasanya seperti itu. Pelan-pelan dia curi. Bukan hanya buah-buah Roh Kudusnya yang dia curi. Kehidupan yang dijanjikan dari Tuhan tadi itu diambil, karena nggak mungkin orang mengalami kehidupan seperti yang Tuhan janjikan kalau si orang ini waktunya atau segala macam yang ada di dia itu disita oleh pencuri itu tanpa si orang ini sadar bahwa dia sedang dikerjain oleh si pencuri itu. Jadi hidupnya pelan-pelan atau diam-diam itu dirusak oleh si pencuri itu. Dan yang juga penting adalah kesaksian dari anak-anak Tuhan ini yang sedang diserang oleh pencuri-pencuri tadi. Yang dalam hal ini tentunya Tuhan mengacu ke orang-orang jahat. Ke serigala-serigala dalam hal domba. Ke roh-roh jahat. Kesaksian orang ini akan rusak, udah pasti rusak. Kalau dia orang yang suka mencuri, suka mengatakan seperti tadi, si ambassador, si pervert, dia bisa bersaksi dengan hebat, dia munafik. Hidupnya rusak kok, kesaksiannya begitu hebat. Dia munafik. Jadi kesaksiannya diambil, hidupnya yang dijanjikan Tuhan diambil, buah-buah Roh Kudusnya diambil. Itu namanya membunuh kalau menurut Alkitab. Membinasakan. Nah sekarang kita udah tahu. Challenge-nya kita udah tahu. Nah sekarang kita akan pergi ke siapa sebetulnya yang menjamin bahwa yang namanya hidup seperti yang dijanjikan Tuhan yang berkelimpahan. Yang barusan kita baca tadi, itu akan sampai ke anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu lewat pintu, the door, lewat Yesus seperti yang Tuhan mau. 10b, ayat 10b. Aku datang, aku di sini dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, I am. Kita tahu pada saat Musa ada di dalam suasana, di situ Tuhan hadir. Baik itu melalui apapun. Melalui pembicaraan pribadi Musa dengan Tuhan. Baik di semak-semak belukar yang keluar api dan segala macam. Dia tanya, siapa kamu? Jawabannya tahu. I am. Itu hal yang sama yang dibilang di sini. I am yang di perjanjian lama adalah I am yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10b. Jadi Tuhan kita itulah yang menjamin bahwa apa yang dia janjikan itu sebetulnya sudah diberikan kepada anak-anaknya. Nah jadi di situ dia bilang I am yang akan menjamin. Bukan sembarang penjamin. Tuhan sendiri yang menjamin. Dan Tuhan bukan cuma bilang melalui firman Tuhan aku akan menjamin. Tuhan juga melakukan itu dengan frasa yang kedua. Jadi ada kata satu lagi yang ditambahkan. Aku datang. Aku datang, bukan hanya aku sebagai Tuhan menjamin. Tapi aku datang untuk membuat hal itu terjadi padamu. Aku datang maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan datang sendiri, berada di tengah-tengah kita, berbicara dengan kita, memberikan dorongan kepada kita, membuat kita sadar mana yang benar, mana yang salah, dalam bentuk Yesus Kristus, itu yang dimaksud. Jadi Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus datang. Bulan ini kita peringati di hari Natal, oke? Yesus datang, dia bersama kita. Jadi Allah yang menjanjikan, I am tadi, dia bukan hanya menjanjikan dari atas. Karena I am itu kan di atas ya, dari surga melihat ke bawah. Tapi dia juga berkata, I'm here. Saya datang dalam bentuk anakku yang tunggal, yang tadi kita doakan juga, Yesus Kristus. Nah, jadi kita udah jelas semua dari ayat 9, ayat 10 mengenai janji Tuhan, kehidupan yang berkelimpahan, siapa, bagaimana caranya, apa hambatannya, harapannya apa, yang menjamin siapa, kita udah tahu semua. Nah, sekarang kita akan melihat yang dimaksud dengan supaya mereka mempunyai hidup.
Nah, maksudnya apa ini? Kita mau melihat lebih dalam lagi dari Roma 6 ayat 23. Saya akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini firman Tuhan mengatakan mereka-mereka yang tidak keluar masuk lewat the door tadi, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, itu memperoleh upah yang adalah maut. Enggak Pak Pendeta, saya orang baik kok. Saya orang baik, saya selalu ngasih, kalau ada orang minta sedekah ke saya kasih sedekah. Orang minta apa, saya kasih. Saya nggak pernah ganggu ini keluarga di sebelah kiri rumah saya. Di sekolah juga saya nggak pernah nyontek, nggak pernah ini. Masa saya dapat upah maut? Orang yang berpikiran seperti itu, mereka masih nggak ngerti yang namanya definisi dari dosa. Definisi dosa gampangnya adalah setiap tindakan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau manusia melakukan A, ini gerakan A ini ke arah kanan, firman Tuhan mengatakan B atau A tapi yang sini, si manusianya melakukan ini dosa namanya. Itu dosa namanya, kita harus tahu. Apapun yang kita lakukan, entah itu baik di mata kita sendiri, baik di mata orang lain, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu namanya dosa. Nah, di sini ayat Roma 6 ayat 23, jelas-jelasan dibilang upah dosa ialah maut. Nah, Yohanes 10 yang sedang kita bicarakan ini, di bagian 10b, bilang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, jadi pertama sekarang kita tahu, hidup yang kita bicarakan di awal tadi adalah hidup yang seperti sekarang sedang kita bicarakan. Hidup di mana dosa-dosa diampuni. Hidup di mana orang akan tahu dia akan bisa hidup kekal. Dan itu harus lewat si pintu tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kata kelimpahan untuk menyimpulkan apa yang sedang kita renungkan saat ini. Di situ dibilang, supaya mereka mempunyai hidup. Bapak ibu saudara-saudari, dia gak ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong mengenai kehidupan yang biasa-biasa saja. Dia bilang mempunyainya, nyanyinya adalah hidup. Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yesus kita tahu selalu memberi hidup berkelimpahan terhadap anak-anaknya. Terhadap pengikut-pengikutnya. Tunggu dulu Pak Pendeta, itu teologi lain itu. Lagi ngomongin teologi lain. Enggak, saya tidak sedang membicarakan teologi lain. Karena kita tahu yang dimaksud oleh Tuhan dengan kata berkelimpahan di sini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam apa yang dimaksud Tuhan, saya mau bilang, ada orang yang bilang bahwa berkelimpahan ini bentuknya adalah kehidupan kekal nanti kalau sudah selesai hidupnya di dunia. Di surga nanti disediakan surga, segala macam kamar yang dijanjikan itu. Berkelimpahan bukan? Hidup seperti itu yang dibayar. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah memperoleh kelimpahan. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Now, hari ini, saat kita masih hidup di dunia ini, berkelimpahan, itu yang Tuhan bilang. Kalau kita lihat bahasa aslinya, bentuk kalimat ini bukan in the future, bukan untuk masa depan. Bukan sesuatu yang belum kita dapat hari ini, tapi nanti kalau kita, bukan seperti itu. Kalimat ini in the presence. Artinya hari ini Tuhan bilang, kau akan memperoleh hidup dan hidup yang kau miliki adalah hidup dalam segala kelimpahan. Nah, apa kelimpahan ini? Di dalam konteks Alkitab, kita tahu betul bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, melalui the door tadi, melalui Yesus tadi yang dimetaforakan oleh Yesus di dalam nas ini, adalah mereka yang Roh Kudus di dalamnya, hasil daripada percaya pada Tuhan, Roh Kudus di dalamnya berlimpah-limpah berbuah. Jadi melimpah-limpah dengan buah-buah Roh Kudus.
Di Galatia 5 ayat 22 disebutkan 9 diantaranya. Termasuk damai sejahtera, sukacita. Pak Pendeta, itu bukan berkelimpahan yang saya mau. Yang saya mau berkelimpahan itu punya mobil, punya rumah, punya duit banyak, jabatan tinggi segala macam. Benar? Seperti itu? Udah pernah lihat belum orang-orang kaya yang hartanya berlimpah-limpah mulia tapi dia minum obat antidepresi. Bahkan setelah dia nggak tahan, dia minum overdose, matilah dia. Udah pernah dengar yang seperti itu? Maukah berkelimpahan seperti itu? Mungkinkah Tuhan kita menjanjikan kelimpahan yang bisa membunuh anaknya sendiri? Coba kita pikirin. Mungkinkah Tuhan yang sangat sayang kepada kita memberikan kelimpahan kepada kita, yang mana akibat dari kelimpahan itu kita bisa minum obat-obat yang bikin kita gak sadarkan diri, yang kemudian bisa membunuh kita? Jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin itu, dan kalau kita mengharapkan itu bukan pikiran Tuhan. Dan kita harus perbaiki itu. Karena yang Tuhan maksud di sini, pada saat kamu lewat pintu itu, you pass the door, you will have my spirit. Kamu akan memiliki Roh Kudusmu. Dan Roh Kudusku yang ada di dalam kamu, itulah yang akan memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Kelimpahan itu adalah buah-buah dari Roh Kudusnya. Yang mana antara lain adalah damai sejahtera, kasih, sukacita, kontrol diri, dan semua 9 Roh Kudus, buah Roh Kudus tadi ada di dalam kita. Dan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mendengar apa yang sedang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan di Yohanes 10. Ayat 10, ayat 9 ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita di dalam hidup kita sesuai dengan apa yang menurut Tuhan baik untuk kita. Bukan sesuai dengan apa yang menurut kita baik untuk kita. Amin. Itu, sekarang kita akan menutup. Bagaimana Pak Pendeta? Prakteknya. Kalau saya mau di dalam kehidupan saya menerima janji Tuhan itu seperti apa bentuknya. Nah sekarang kita mau melihat kembali ke dalam diri kita. Ini ayat 10b lagi. Seperti judulnya, Jesus gave us life. 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dijamin, itu dijamin. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dijamin. Yang jamin adalah I am tadi yang dibilang. Tuhan kita yang menjamin. Dan bentuk jaminan itu Yesus datang sendiri di dalam kehidupan kita. Nah sekarang dengan itu mari kita renungkan. Betulkah di dalam kehidupan kita, kita memiliki kelimpahan yang dibilang oleh Tuhan Yesus? Firman ini menunjukkan itu sudah diberikan. Kita alamikah? Itu bagian dari hidup kita kah? Atau kita di dalam kehidupan kita masih banyak dihantui, dilukai, dikejar-kejar oleh dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang tidak diakui. Kita tahu, saya nggak usah ngomong di sini, kita semua punya itu kan, kita tahu. Apakah masih hidup yang seperti itu yang kita sekarang hidupi di dunia ini? Itu yang kita mau renungkan pertama. Kemudian kita mau merenungkan lagi, kalau memang kehidupan seperti itu yang sedang kita alami, di dalam metafora mengenai domba tadi, itu artinya adalah domba-domba yang masih ada di luar pagar tadi. Yang di dalam pagar itu udah lewat Yesus. Yang di luar pagar itu, yang saya sedang bicarakan. Mengenai orang yang belum bertobat, yang masih hidup dengan dosa-dosa. Nah kalau kita sudah tahu keadaan kita, gak usah dibilang, kalau mau ngomong mengenai itu boleh di care group. Kalau kita sudah tahu, dan kita tahu Alkitab memberikan pemecahannya adalah the door tadi. Apakah kita sudah melihat betul-betul the door yang dimaksud di dalam nas kita hari ini? Atau kita mencari door-door yang lain yang Tuhan bilang seperti di awal tadi. It's not me. I'm not one of the doors. Saya bukan salah satu di antara pintu yang banyak untuk memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Saya adalah satu-satunya. Hanya akulah. Hanya Yesuslah satu-satunya. Pertanyaannya lah, Anda sudah lihat itu? Sehingga Anda tahu kalau Anda berdosa,
kita harus pergi melalui Yesus. Sudah lihatkah itu atau Anda pergi ke tempat-tempat lain? Maksud saya tempat-tempat lain adalah cari guru-guru lain. Cari faham-faham lain. Cari filosofi-filosofi lain. Di sini Alkitab menunjukkan hanya satu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih. Yesuslah yang bisa menyelesaikan itu. Nah, setelah kita melihat keadaan diri kita tahu bagaimana untuk mendapatkan janji Tuhan tadi yaitu melalui the door. Pertanyaannya adalah bagaimana kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau menutup dengan satu aplikasi yang sangat nyata. Ini yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang rahasia surgawi atau rahasia duniawi. Semua orang tahu. Dia bisa baca di Alkitab. Dia bisa mendengar dari pendeta. Dia bisa mendengar dari pembicaraan antara sesama anak Tuhan. Saling membicarakan firman Tuhan. Saling menegur satu sama lain dengan firman. Semua orang tahu ini apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak memperoleh kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Yang Tuhan sudah janjikan. Yang hari ini ada bersama kita. Hari ini ada di keluarga kita. Kenapa? Karena kita tidak lakukan apa yang Tuhan bilang. Itu aja. Kenapa? Karena kita tidak lakukan apa yang Tuhan bilang. Oke Pak Pendeta, saya pulang, saya akan lakukan itu. Dan pasti kehidupan yang berkelimpahan itu adalah menjadi bagian kehidupan saya dan keluarga saya. Itu diomongin sejak zaman saya masih belajar di sekolah teologi. Sampai hari ini. Sampai saya tahu sampai beratus-ratus tahun kemudian orang akan ngomong seperti itu. Dan kita semua tahu itu mahasiswa-mahasiswa teologi yang ngomongin begitu. Yang ada di tempat kami bergereja waktu itu, di tempat kami itu banyak yang jatuh ke dalam dosa. Satu di antaranya malah masih di penjara hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena melakukan firman Tuhan itu tidak semudah seperti yang masuk ke dalam telinga kita ini. Kita berjanji pada diri kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku akan lakukan firman-Mu, Tuhan akan lakukan firman-Mu. Pada saat kita turun ke lapangan, di dunia nyata, datanglah si embezzler tadi, datanglah si pencuri tadi, datanglah si kleptos tadi. Itu kita gak bisa melawan itu dengan sendiri. Maksudnya dengan diri kita sendiri kita gak mungkin melawan itu. Jadi kalau kita pulang hari ini, penerapan saya ingin kita semua masukkan dalam kehidupan kita adalah, listen God's people, you cannot do it on your own. Untuk mengikuti perintah Tuhan, gak bisa lo bikin itu sendiri. Engkau perlu seluruh tubuh Yesus, bekerja sama, seluruhnya. Kepala Yesus, tangan Yesus, perut Yesus, kaki Yesus, bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dan itu akan bisa mengalahkan si embezzler tadi. Pilfer tadi. Itu bisa mengalahkan si pencuri-pencuri tadi. Hari ini bentuknya seperti apa? Hari ini bentuknya adalah care group. Care group. Care group. Care group. Di care group, kita bukan hanya berdoa, mempelajari firman Tuhan. Kita saling didoakan. Kita saling dikuatkan. Dan yang paling penting adalah kita saling ditegur. Dengan itu maka yang Tuhan bilang di dalam nas yang sedang kita bicarakan hari ini. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita dengar. Tapi akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hidup yang berkelimpahan. Jadi kalimat saya yang terakhir adalah kita punya care group. Beberapa care group. Kita tahu Tuhan sendiri menunjukkan tidak mungkin kita melakukannya sendiri tanpa tubuh Yesus. Tubuh Yesus itu dimaksud adalah jemaat Tuhan yang lain. Jadi kalau kita sekarang masih belum menjadi anggota care group, kita berdoa. Minta didoakan. Bicara ke orang yang sudah menjadi anggota care group. Dan berbondong-bondonglah menjadi bagian dari care group itu. Karena memang begitulah kerajaan surga disetting oleh Tuhan. Yaitu seluruh tubuh Yesus
mengangkat bagian-bagiannya, menguatkan bagian-bagian tubuh Yesus itu, sehingga bersama-sama tidak ada satu kekuatan setan apapun, tidak ada satu perverse apapun, tidak ada embezzler yang manapun yang bisa mengalahkan tubuh Yesus. Amin. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini.